Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Mas Fuad. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nanti saya punya keperluan izin ke Bu Yati kopi sebentar karena kami mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Kami izin soal ke Bu Yati untuk menyelesaikan tugas kita. Bu Yati, mungkin wawancara ini nanti saya bergambaran sedikit. Ini terkait dengan bagaimana nanti kepala sekolah menyikapi masalah-masalah di sekolahan yang notabene dilematis. Dalam kepala sekolah nanti mengambil sikap, yaitu sikapnya yang bagaimana dan alasan pengambilan sikap itu bagaimana. Di sekitar itu. Misalkan saya yakin Bu Yati di SD Trogose 1 ini, Trogose 2 punya masalahnya sendiri, dilema yang dihadapi oleh Bu Yati selaku pimpinan di sini pasti ada. Ini tidak hanya sekedar masalah antara guru dengan guru atau guru dengan sekolah, tapi juga bisa masalah antara sekolah dengan komite, sekolah dengan masyarakat sekitar, ataupun sekolah dengan pihak-pihak terkait yang hubungannya dengan sekolah. Saya yakin ada masalah-masalah yang membuat Bu Yati itu merasa bimbang, ini harusnya mengambil keputusan yang A atau yang B, akhirnya menjadi pikiran, dilema, dan harus memutuskan, nah ini keputusan yang terbaik yang seperti itu. Mungkin itu sedikit gambarannya terkait wawancara. Mungkin bisa kami mulai wawancara. Monggo, siap, insya Allah. Baik, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema? Cara mengidentifikasinya itu bagaimana? Cara mengidentifikasi masalah yang dihadapi, itu setidaknya kan kita awali dengan kita cari kita cari titik iya itu kenapa itu muncul kenapa gitu. Misalkan kalau dengan guru ya sekarang ini saya itu orangnya tidak mau terlalu ingin ikut campur masalah pribadi seorang guru selama itu tidak mengganggu kegiatan di sekolah. Tapi bila sudah mengganggu kegiatan sekolahan, maka saya perlu pendekatan dengan persoalan tersebut, dengan guru tersebut atau dengan penjaga, itu termasuk semisal dengan guru dengan orang tua murid kan begitu. Dalam arti kalau orang tua murid bukan masalah dengan saya, tetapi mungkin orang tua murid itu ada yang kurang berkenan dengan guru anaknya kan gitu. Jadi kan perlu saya cari kenapa jadinya seperti ini, kenapa misalnya seorang guru kenapa kok bisa jadinya kalau hadir kok sering terlambat kan, kita cari dulu titik masalahnya. Bila sudah ketemu itu kan pasti lewat pendekatan gitu, pendekatan yang bersangkutan. Setelah pendekatan ketemu permasalahannya kan begitu. Setelah ketemu permasalahannya lalu saya ajak Diskusi. Ya kita ajak diskusi orang guru tersebut kan begitu, baiknya bagaimana supaya berjalan sesuai, berangkat pulang sesuai aturan, masalah bisa selesai kan begitu. Walaupun mungkin masalah itu tidak bisa selesai hari itu, tetapi paling enggak kalau kita sudah ketemu masalahnya kan yang bersangkutan kita ajak omong. Biasanya kan apalagi kalau orang tersebut kok terlalu tertutup, itu yang repot kan. Nah di sini saya perlu cari selang caranya iki wong kok iso ngomong mbek aku iki masalahnya opo kan begitu. Caranya itu kan juga saya harus tahu, harus ketemu juga bagaimana kan begitu. Kalau sampai pol-polnya dia nggak mau terbuka ya oke lah. Bila memang panjenengan tidak mau cerita sama saya nggak masalah, itu hak panjenengan, privasi panjenengan. Cuma satu yang saya minta, persoalan jenengan jangan dibawa ke sekolah.
harus bisa memisahkan. Begitu. Terima kasih Bu. Yang berikutnya Ibu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Itu tadi sudah sempat disinggung dengan langkah-langkahnya itu. Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar. Maksudnya di sini mungkin Bu Yeti menghadapi dua masalah yang ini harus diselesaikan antara adik ini sama besarnya. Harus menghadapi. Nah itu kira-kira cara menjalankan pengambilan keputusan itu masalah bersamaan dua persoalan itu persoalan yang berhubungan dengan sekolah. Tidak harus dengan guru ya, misalkan antara sekolah dengan komite yang bersamaan ada kasus sekolah dengan pembangunan sekolah sendiri yang lain mungkin ya. Itu kira-kira bagaimana cara jalan Anda mengambil keputusan? Sekali lagi Mas, alhamdulillah kalau di Televisi 2 terus terang saya kalau dengan komite saya transparan. Sekecil apapun masalah itu harus saya sampaikan. Dan bila persoalan itu memang harus dimusyawarahkan, maka saya hadirkan para komite, kita ajarkan bersama guru-guru. Dan nanti hasil musyawarah itulah yang kita ambilkan begitu. Kenapa kok saya libatkan komite? Bila persoalan itu sudah menyangkut sekolah, maka komite harus kita ajak sekalian. Harus tahu masalahnya dan harus tahu solusinya bagaimana. Jadi di Televisi 2 itu apapun itu, entah itu kegiatan, entah itu masalah, ya. Jadi keputusan yang saya ambil itu hasil musyawarah guru bersama komite. Bila itu kita libatkan komite ya, masalah sekolah. Kalau masalah pembangunan itu tetap saya libatkan komite juga. Semisal contoh dulu saya awal di sini kan belum ada musola, baru ada pondasinya aja kan begitu. Saya berpikir, saya tanya-tanya, ternyata itu untuk membangun musola kan dari SPI. Nah, saya berpikiran kalau dari SPI berapa tahun baru jadi kan begitu. Akhirnya saya punya pemikiran, saya buat proposal saya mintakan bantuan sekitar Kebun Agung, misalkan Puskesmas, Posramil, Polsek kan begitu. Terus guru-guru pribadi tak suruh memintakan di luar, pihak luar kan begitu. Ada yang alumni sini, saya, suami saya, teman-teman yang jadi pengusaha kita mintain. Alhamdulillah dalam waktu berapa ya, 2-3 bulan selesai karena bantuan mengalir terus kan begitu. Itu bangunan musola hampir 100 juta itu Mas ya. Jadi tuh karena sekali lagi saya orang isin ngemis gitu loh. Tetap saya sodorkan, termasuk ini Puskesmas Kebun Agung kan katanya nggak ada anggaran, tetapi saya minta tolong Bu Dokter, gimana Bu Dokter, akhirnya ya alhamdulillah dapatlah 501 juta dari Polsek juga dapat, dari langit pada dapat. Terus alumni Televisi 2 ini kan banyak yang kerja di luar negeri. Nah itu makanya. Jadi sekali lagi Mas, kalau hanya masalah kaitannya KPM atau kaitannya dengan siswa, kita selesaikan sesama guru. Kita musyawarahkan apa persoalan itu, si anak nggak pernah masuk kenapa terus si anak itu kok sering nukari konco niki kenapa, nah itu kita selesaikan sendiri. Tetapi kalau sudah kaitannya sekolahan, komite harus tahu. Yang berikutnya Ibu, ini langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ini seperti tadi, kalau saya mengkonfirmasi saja, mungkin langkahnya tadi mengidentifikasi dulu, mencari masalahnya apa. Lalu yang berikutnya dikomunikasikan, pendekatan secara personal. Baru yang terakhir, Bu Yeti selalu pimpinan mengambil keputusan yang paling tepat untuk kebaikan yang bersangkutan dan sekolah. Begitu ya. Berikutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan?
dari langkah-langkah tadi yang menurut ibu paling efektif ya ini nggak butuh waktu lama, cepat, nggak ada resikonya ya. Selama itu masalah ringan, terus terang Mas, kalau hubungan dengan sekolahan, maksudnya pekerjaannya, itu kan sekali lagi saya selalu melibatkan guru-guru. Pelibatan Harus itu, guru. iya harus. Jadi guru harus tahu ada masalah apa dan penyelesaiannya bagaimana. Itu makanya saya sering mengadakan pertemuan. Istilahnya kalau saya bukan rapat ya, kalau oleh-oleh dinas kaitannya dinas rapat, tapi kalau persoalannya ngumpul dulu, misalkan ini kan murid-murid pulang jam 12 gitu kan, ya jam 12 kumpul saya ngomong gitu, ini ada persoalan seperti ini, nah ini Kasih berarti yang paling efektif tadi ya mengumpulkan. iya mengumpulkan iki apa ini oh iya gitu. Ya, terima kasih. Ini masukan juga untuk kami. Berikutnya Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus? Nah, mungkin bisa dilihat dari, oh ini kasus ringan, kasus berat nih. Dari dua bobot kasus tadi itu, apakah itu punya estimasi waktu gitu? Atau mengalir saja itu nanti akan selesai sendiri? Ya, kalau jadwal kita lihat itu tadi ya, bila masalah itu bisa diselesaikan hari ini juga, kita sampaikan hari ini juga. Tetapi bila masalah itu kok hari ini belum bisa diselesaikan, ya itu memang saya upayakan secepatnya selesaikan. Ya kita atur, ya besok kita atur lagi gimana gitu. Tetap ada penjadwalan. Bila itu persoalannya terlalu ribet ya, nggak bisa selesai saat itu juga loh. Berikutnya Ibu, ini kita dua pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda? Ada nggak kira-kira dalam penyelesaian kasus? Mungkin sulit nih, kalau saya sendiri nggak bisa nih, harus ada orang lain. Atau mungkin selama ini ya cukup begini aja bisa menyelesaikan semua masalah. Ya dilihat masalahnya kan begitu. Seperti tadi kalau pembuatan musola kan nggak bisa selesai sendiri. Tetap saya melibatkan orang lain. Bila masalah itu hubungannya dengan sekolahan pun, saya bukan dengan guru-guru masih ngambang untuk menyelesaikan. Kita perlu melibatkan komite, ya komite kita libatkan. Kita cari tetap ada pelibatan. Iya, tetap ada. Nggak mungkin saya memutuskan sendiri kan begitu. Saya khawatir nek tak mutus ke dhewe guru-guru nggih Bu, tetapi gurune grunduk ya aku tidak tahu. Betul. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir. Pamungkas ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang kelima? Yang kesimpulannya ya. Pengalaman dalam mengambil keputusan. Pelajaran. Ya yang pasti kita tetap melibatkan partner kerja kita. Kepala sekolah itu partner kerja yang luar biasa kan guru. Pekerjaan kepala sekolah tidak bisa selesai sendiri tanpa bantuan guru. Ya kan seperti perangkat kodik, aset, apa ya mampu kepala sekolah mengerjakan sendiri kan begitu. Nah partner-partner itu kita libatkan dalam segala hal sekecil apapun. Jadi teman-teman merasa diwongki walaupun mereka hanya guru, apalagi di sini yang saya melibatkan guru tidak memandang itu WIATA atau ASN. Semua yang WIATA pun tak libatkan. Jadi tetap di sini nggak ada guru WIATA bakti, gitu kan? Guru ya guru istilahnya begitu. Perbedaan itu kan hanya status aja kan begitu. Tugas pokoknya sama. Makanya kan tetap melayaninya sama, ngewong-ngewoni yuk sama. Terima kasih Bu Yeti, ini luar biasa wawancara yang hari ini kita lakukan. Saya mengambil banyak pelajaran dari komunikasi kita hari ini. Demikian Ibu, saya terima kasih sekali lagi untuk bisa mencari ilmu dari wawancara dengan Bu Yeti. Sama-sama Mas, itu kurang lebihnya mungkin bisa jenengan pilih mana yang pas dengan panjenengan, mana yang tidak pas. Pasti kita kan nanti seandainya jenengan sudah jadi kepala sekolah,
bisa jadi kan keputusan memutuskan suatu masalah tidak seperti saya. Ini hanya gambaran saja, kurang lebihnya begitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.